Sambil menunggu yang lain, mungkin saya ulang sedikit ya, yang mengenai marifatullahnya, karena mungkin ada yang eh, masih perlu pemahaman tentang bagaimana pintu marifatullah tadi. Ya, pintunya kan sederhana ya, sederhana. Pintunya itu adalah firman kun ya, kuncinya itu adalah bahwa sebelum ada apa-apa hanya Allah saja yang ada. Itu saja sudah, nggak ada yang lain, nggak ada kosong, nggak ada energi, nggak ada apalah, nggak ada jarak, pokoknya nggak ada apa, nggak ada yang bisa mengetahui rahasia Allah, ya, nggak ada yang bisa mengetahui rahasia Allah itu, ya. Yang sedikit itu dengan yang maha halus, coba kita lihat, ya. Ini tadi kita sudah lihat ya, sifat, kemudian orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, dia pasti tidak wujud. Kenapa tidak wujud? Coba kita lihat. Di sini ya. Nah, di sini atau di situ ya. Lihat. Ini adalah wajah yang halus yang disebut juga dengan itulah wajah dia yang bisa kita pahami. Yang kita pahami hanya sedikit ini saja, sedikit ini saja. Di luar ini terlihat tidak bagaimana yang di luar itu menjadi rahasia yang masih akan tersimpan sangat rapi sampai kapanpun juga. Lihat nggak? Ya kita katanya di dalam ini aja, di luar kelihatan nggak bahwa itu rahasia? Ya rahasia, tetap rahasia. Kenapa? Mari kita lihat ya. Ini dia. Ini mahalus. Inilah yang akan membuat kita, membentengi kita dari hal-hal yang melenceng dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, sifat berasal dari zat, udah itu saja. Sifat berasal dari zat, penzahiran zat. Zat itu tidak terlihat, kenapa? Seperti ini. Bagi orang yang buta, ya, terlihat nggak plastik? Nggak. Kenapa tidak terlihat plastik? Karena dia sudah berbentuk botol. Betul ya? Sudah berbentuk botol dia. Jadi sudah bersifat dia. Ya. Tapi bagi kita yang sudah bisa melihat, ini adalah plastik saja. Seperti kue. Kalau ibu, bapak ya sering ke pasar, pasar rakyat. Kan di situ banyak kue-kue ya. Banyak sekali kue. Bagi orang yang buta, yang terlihat adalah kue ini, kue apem, kue tala, macam-macam lah. Warnanya yang hijau, yang coklat, yang kuning dan sebagainya. Ya, itu orang yang melihat sifat-sifat dari sesuatu. Ya. Sebenarnya kue itu berasal dari apa? Tepung. Masih terlihat tidak tepungnya? Kenapa tidak terlihat? Dia sudah bersifat, dia sudah berbentuk, dia sudah berukuran, dia sudah berubah, karakteristiknya sudah berubah. Tapi tahu tidak ibu dan bapak bahwa di dalam kue itu sebenarnya adalah tepung? Tahu kan? Udah itu ilmu kita. Nah, seluruh yang ada ini adalah ciptaan. Ini ciptaan, ini ciptaan, ini ciptaan, ruangan ini ciptaan, lampu ciptaan, udara ini ciptaan, lantai ciptaan, semua ciptaan. Bintang-bintang ciptaan enggak? Bintang-bintang ciptaan kan? Nah, bintang-bintang itu kalau disatukan semua menjadi satu gitu ya. Ya, itu berasal dari apa? Dari zat berasalnya. Zat terlihat tidak? Tidak terlihat lagi. Kenapa tidak terlihat? Karena zat sudah bermanifestasi menjadi sifat bermacam-macam. Menjadi bintang, menjadi matahari, menjadi manusia, ya, menjadi apalagi malaikat.
Tapi bagi orang yang tahu, semua itu sebenarnya, nah kan gitu. Sebenarnya ada zat yang sudah bermanifestasi menjadi sifat, yang sudah berubah. Zat tidak terlihat lagi. Kenapa tidak terlihat? Dia bersembunyi di balik sifat-sifat itu. Tapi kita sebagai orang yang ingin mengenal Allah, ya, harus sampai kepada zat itu berasal dari apa? Zat itu berasal dari apa? Zat berasal dari diri Allah. Nah, diri Allah berasal dari diri Allah. Tapi, ya tapinya nih, dirinya itu enggak seluruh diri Allah yang menjadi zat. Tidak seluruhnya, hanya maha halus saja. Nah, sampai di maha halus berhenti kita sudah. Hanya di maha halus itu tuh maha halus. Sudah berhenti tidak. Enggak perlu kita mengenal atau membahas lagi yang ada di luar maha halus. Di luar maha halus. Kalau dibahas, situlah kesesatan kita akan muncul. Ya, kenapa sesat? Coba lihat. Ya. Ini. Sampai di maha halus, berhentilah di situ. Jangan dibahas lagi. Karena di sini adalah ruang atau ceruk atau tempat yang nggak bisa ditembus lagi. Mau ditembus ke sini, mau ditembus ke sini, mau bahas ini, membahas ini, membahas ini, membahas ini, nggak bisa. Nggak boleh, kata Allah. Hanya di ceruk itu saja. Ya, di ceruk itu saja. Ceruk itu adalah seperti ruangan ini. Tembok ini ya. Di tembok ini ada lubang kecil nih. Lubang kecil di situ, di dalam itulah semuanya terjadi. Ya. Nah, kalau itu sudah berhenti, kita sudah berhenti mencari, berhenti nafi isbat tadi, menafikan atau menghilangkan tirai pertama, menghilangkan cover kedua, dan menyatakan yang nyata. Itu nafi isbat sudah. Kenapa di situ ya? Setelah, kalau kamu melewati juga, setelahnya hanya akan muncul kesesatan. Ya, seperti tersesatnya umat Nasrani menuhankan Nabi Isa. Menuhankan Nabi Isa itu tersesat sudah, karena ingin keluar lagi dari yang maha halus ini. Ya. Nah, kita terbentengi dari pahaman wahdatul wujud, pahaman Nur Muhammad, pahaman Rabithah. Apa itu pahaman itu? Mari kita lihat ya. Jadi kita lihat ininya. Ini maha halus, miskat ya. Maka dengan kita hanya membahas yang ada di sini, keagungan Allah yang sebenarnya terpelihara enggak? Ya, kemuliaannya terjaga enggak? Kesuciannya terpelihara. Ya, suci sekali di sini, maha suci sudah. Kalau di sini sudah terlihat sifat-sifat. Ya. Kehormatan Allah tersentuh enggak yang di sini? Yang di sini tersentuh enggak kehormatannya? Enggak tersentuh sama sekali. Kehormatan Allah tidak tersentuh. Yang di sini enggak ada yang bisa mengaku-ngaku itu ada, dia punya pengakuan banyak, saya adalah Allah gitu kan, kayak gitu. Enggak bisa. Ya. Terus kerahasiaannya tersimpan rapi. Maka Allah itu benar-benar sesuatu yang laisa kamislihi syai'un, tak bisa dipersepsikan dengan apapun juga. Maka Allah hanya bisa kita kenali, ya, bisa dikenali sebatas apa-apa yang Dia ingin kita kenali di sini. Kita kenali. Nanti yang di luar ini seperti apa? Ya, itu adalah maha besar. Nanti kita bisa terangkan nanti bagaimana Allah maha besar. Maha suci kita terangkan bisa. Ya. Nah, disitulah tauhid kita terjaga dengan rapi. Enggak ada tuh manusia untuk bertemu Allah harus melalui wasilah dengan ini, wasilah dengan guru, wasilah dengan Nur Muhammad gitu kan. Enggak perlu seperti itu. Ya. Karena dengan ilmu yakin kita sudah memahami bahwa yang bisa kita lihat dengan ilmu yakin hanyalah sedikit saja wajah Dia. Contohnya, kalau ada semut di tangan saya di sini nih, ya. Semut itu bisa melihat apa pada diri saya? Hanya sedikit aja kan?
sedikit kulit yang di depan dia itu saja dia bisa lihat saya. Semut itu bisa ngelihat keseluruhan diri saya enggak? Enggak bisa. Maksudnya di situ. Ya, maksudnya di situ. Inilah dunia nabi-nabi dan rasul-rasul serta orang-orang Allah. Hanya di situ dunia orang-orang Allah itu di sini. Ya, enggak bisa menerobos yang di luar enggak bisa. Ya, maka disitulah kita akan terbentengi dengan berbagai paham yang menyimpang. Contohnya apa? Nah, tadi kita kewujudan ya. Kalau Bapak dan Ibu memahami tadi, semua berasal dari yang mahalus. Mahalus zat kemudian melahirkan sifat. Semua sifat-sifat ini bisa dia mengatakan enggak, aku wujud loh gitu. Bisa enggak dia mengatakan begitu? Kenapa tidak? Dia hanya pensahiran saja. Aku memiliki. Kalau aku mengatakan aku ada, pasti saya memiliki kepemilikan. Betul enggak? Kalau mengaku ada, ibu dan bapak pasti sudah memiliki kepemilikan. Maka disitulah akan muncul apa? Ini muncul. Kenapa? Seseorang akan berantem dengan yang lain. Karena masing-masing merasa wujud. Aku ini ada. Dan ada kepemilikanku. Dulu iblis juga mengatakan, ana khairum minhu, aku wujud. Maka aku, kewujudanku, atau tubuhku, fisikku lebih baik dari tubuhnya Adam, fisiknya Adam. Fisik Adam dari apa? Dari tanah. Fisik iblis? Api. Api lebih baik dari tanah, kata iblis. Kenapa dia berkata ada apa seperti itu? Karena dia merasa wujud. Ya, maka kepemilikanku pasti ada kalau aku wujud. Lalu bagaimana supaya tidak wujud? Gampang. Nggak perlu mati sebelum mati dan sebagainya, nggak perlu. Nggak wujud saja, jangan mengaku. Ya, jangan mengaku aja sudah. Mana aktualnya? Hapuskan semua itu. Ya. Aku tiada dan kepemilikanku tiada juga kepemilikan. Semua hanya titipan Allah. Betul nggak? Kalau sudah mengatakan begitu ya nggak ada kepemilikan kita. Maka diam. Banyak diam. Kalau tidak ada diam, iblisnya bingung. Kenapa diam aja ini orang nih? Nggak ada lagi. Pak, iblis itu dia akan mengatakan, saya lebih baik nih dari Bang Bayu ini ya. Masa? Ini Bang Bayu namanya. Ya, topi saya topi istimewa, dia topi ini yang dari kain gitu. Topi saya dari beludru ini. Kan gitu. Nah itu namanya apa? Ada aku, ada kepemilikanku. Ada dia, ada kepemilikan dia. Maka aku bandingkan. Nah di situ iblis mengatakan, masa sih kalah dengan dia gitu kan. Kamu lebih baik dari dia. Nah itu. Sederhana menjadi tidak wujud itu. Jangan mengaku sudah. Semua adalah milik Allah. Coba saya tanya. Tangan kita ini sebenarnya milik siapa? Milik Allah kan? Kenapa milik Allah? Penzahiran dari dirinya yang mahalus. Betul nggak? Penzahiran aja sebenarnya. Kemudian nafas kita. Siapa yang punya? Allah juga. Semuanya. Kalau kita lihat baju, bukan kamu yang punya. Di sebalik ini siapa? Mahalus juga. Allah juga yang punya. Gitu. Jadi kita nggak ada lagi yang mengatakan kebanggaan-kebanggaan itu tidak perlu lagi kita sampaikan karena kita banyak diam. Nah ini latihannya untuk melihat apapun juga diamlah. Nah itu nanti masuk kepada bab keredaan. Kenapa? Kita melihat di situ di semua aktivitas ataupun kejadian-kejadian yang ada ini sebenarnya adalah aktivitas dari yang maha halus sebenarnya. Nah, di situ kita melihat gitu. Ya. Lalu apa kita ini? Seperti kita melihat wayang gitu. Nah, di situ nanti larinya ke sana nanti. Tapi itu nanti ya. Nah, yang lain apa? Kepahaman yang melenceng itu. Ada Allah. Allah berfirman kun kepada dirinya, lalu seluruh diri Allah, lihat. Seluruh diri Allah menjadi ciptaan. Kelihatan enggak? Iya kan?
seluruh ada Allah. Lihat, ada Allah. Internet connection is unsafe. Kan enggak, ini kan ya? Enggak ada masalah kan? Enggak. Nah, ini Allah berfirman kun kepada dirinya, seluruh dirinya terzahir menjadi ciptaan. Ini wahdatul wujud. Maka disitulah orang akan berkata apa? Allah adalah ciptaan, ciptaan adalah Allah. Apa? Aku itu adalah Allah yang A besar, A kecilnya adalah ciptaan. Aku adalah aku adalah kau adalah dia, engkau adalah engkau. Bermacam-macam ungkapan-ungkapan yang membingungkan orang. Ya, kalau ada yang mengatakan aku adalah Allah, tiba-tiba yang berkata itu adalah giginya ompong gitu. Masa Allah ompong gitu. Allahnya ompong gitu. Itu kan lucu gitu ya. Menghina Allah gitu, tidak menghormati Allah. Jadi pahaman begini tidak bisa lagi kita pakai. Kenapa? Hanya sedikit saja. Dari diri Allah terzahir menjadi ciptaan. Ya. Ini enggak ada, udah buang. Wahdatul wujud buang. Apalagi Nur Muhammad. Pahaman Nur Muhammad. Jadi Allah, pertamanya Allah itu kemudian terbagi menjadi dua, yaitu Nur Allah dan Nur Muhammad. Nur Allah, Nur Muhammad. Ini kayaknya internet enggak? Bagus ya? Nah, Nur Allah tadi menjadi dua, separuhnya roh Allah, separuh lagi Nur Muhammad. Ya, Ahad sama dengan Ahmad yang kehilangan M. Ahmadnya kehilangan M. Jadi Ahad. Jadi sebenarnya Nur Muhammad sama dengan Nur Allah. Nah itu. Lalu separuh Allah ini, Nur Allah berfirman kun kepada Nur Muhammad. Maka dari Nur Muhammad seluruh ciptaan terjadi. Seluruh ciptaan berasal dari Nur Muhammad. Nah ini pahaman Nur Muhammad itu enggak bisa diterima juga. Karena Nabi tidak mengajarkan. Kalau semua berasal dari Nur Muhammad, ya maka apa? Tidak berlaku innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Nur Muhammad dan kembali kepada Nur Muhammad. Enggak diajarkan oleh Nabi seperti itu. Paham ya? Paham kelemahannya? Nah itu. Kemudian juga tidak berlaku lagi ini. Ini sudah tadi ya. Tidak berlaku juga rabitoh. Kok pelan ya? Rabitoh, nggak berlaku lagi rabitoh. Coba lihat rabitoh. Sebelum sholat, bayangkan wajah guru. Atau sebelum sholat, bayangkan Ka'bah. Siapa yang pernah membayangkan Ka'bah sebelum sholat? Saya pernah. Saya bingung, kemana nih pikiran saya mau supaya berhenti ini. Karena Allahu Akbar, muter-muter aja pikiran itu. Bayangkan Ka'bah, ternyata ada. Seperti itu, coba lihat ya. Makanya sebelum ada Ka'bah di depan, intelektual kita di atas rata-rata, wajib sebelum Allahu Akbar, wajib meyakini Ka'bah ada di depan. Kalau tidak sah sholatnya. Itu Robito, ibu jangan takbir dulu sebelum yakin di depan ibu ada Ka'bah. Pastikan Ka'bah dari mendorong terbang ke hadapan ibu. Blek, Allahu Akbar. Itu pasti. Itu pasti. Kalau tidak pindah agama saja. Itu yang pertama. Ada juga Rabita. Ini saya dulu juga sama. Ini makanya sebelum ada Ka'bah di depan, apabila memulai berzikir kepada Allah, maka hadirkanlah wajah guru di dalam hatinya. Ini dari kitab Rotib Al-Haddad. Tapi kalau dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, gambarkan wajah guru di antara dua matanya. Artinya fil fikri, di alam pikiran.
Nah, ini beda versi ini. Tapi sebetulnya intinya sama, mau di hati ataupun di dalam alam pikiran. Itulah yang disebut dengan Rabitatul Mursyid. Sekarang setelah kita mengenal Allah tadi untuk sholat, nanti untuk ingat Allah juga begitu. Apakah masih perlu kita ada rabitah-rabitah seperti itu? Sholat dulu itu, waduh, benar bingung saya. Allahu Akbar, muter-muter kemana? Ya udah, bayangin aja Ka'bah, bayangin Ka'bah. Allahu Akbar. Bacanya Allahu Akbar, tapi yang dibayangkan Ka'bah, yang dalam pikiran kita Ka'bah. Syirik nggak itu? Syirik pasti. Ya, Ka'bah, manusia ataupun guru kita sama, syirik pasti seperti itu. Jadi no way, nggak ada lagi seperti itu. Ya, itu. Nah, sekarang yang disebut dengan langsung dari sifat kepada ma'rifat itu sederhana. Ya, sederhana saja. Ini kan tadi sudah tahu kita hubungannya. Ada sifat, ini cover pertama, cover kedua zat, yang nyata sebenarnya yang maha halus atau wajah. Wajah itu maha halus sudah. Maka pandangan marifat, pandangan yang melihat kenyataan itu adalah ini. Langsung kita melihat wajah, walaupun ada apapun di depan kita, mata hati kita yang di dalam itu langsung bisa melihat kepada wajah yang maha halus. Gak perlu berpikir lagi kita. Coba, di sebalik ini siapa? Ibu dan Bapak? Langsung kayak maha halus. Ya. Nah, zatnya sudah kita nafikan juga. Ya, ya boleh ke zat dulu. Di sebalik ini apa? Zat. Di sebalik zat maha halus. Ya. Nah, sekarang kita nafikan bagaimana orang ma'rifat, orang yang sudah mengenal. Orang yang sudah mengenal langsung cover 1, cover 2-nya langsung dihilangin. Dihapus, nafi, ditiadakan, istilahnya itu. Ya, lihat. Apa yang dilihat? Nyata sudah. Walaupun mata tertutup, walaupun mata terbuka, ya, nggak perlu kita berkonsentrasi. Di balik ini ada apa? Di balik ini ada apa? Di balik ini ada apa? Maha halus sudah. Itu ilmu yakin Ibu dan Bapak sudah punyai. Di balik ini ada apa? Oh, tembok, batu bata, semen dan sebagainya. Itu orang yang buta. Kalau kita sudah melihat, ya, bahwa di sebalik yang ada, di sebalik ini, di sebalik ini, di sebalik udara, di sebalik dinding, di sebalik alam ini, itu adalah yang maha halus langsung. Jadi nggak perlu lagi kita jalan. Kalau saya dulu jalan. Jalan seperti menembus apa gitu. Ya, nggak perlu ditembus. Ya, disitulah setan adanya. Karena kita berjalan, nggak ingat Allah, jalan. Manggilnya si Allah. Tapi kita ingatnya jalan gitu kan. Maka disitulah iblis nompleng dikit. Nah, begitu kan. Kita bergetar gitu. Nah, di situ dia. Dimasukin dikit ya. Ting gitu iblis ya. Langsung dia, wah ini disambut oleh Allah nih gitu. Masa kayak gitu kan. Nah, itu dia. Enggak apa-apa, itu adalah perjalanan. Oke? Ya. Kita hanya nafikan zat. Nafikan yang maha halus, isbatkan wajah yang maha halus. Udah. Ada rupa, ada ciptaan, pandangan sifat. Ya. Kemudian ada zat, ada yang maha halus. Maka ini pandangan hakikat hanya terlihat zat, pandangan marifat terlihat hanya maha halus saja. Gak ada yang lain. Kemanapun melihat, ke atas, ke samping, ke bawah, yang terlihat hanya wajahnya yang maha halus saja sudah. Oke ya. Nah, ini sudah bisa langsung. Nah.
rangka tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya. Kebenaran Allah. Bukan kita melihat Allahnya, melihat kebenaran Allah. Ya, bahwa yang maha halus di sebalik itu semua. Kebenaran itu yang kita lihat. Ya. Oke, sesungguhnya kamu sebelumnya berada dalam keadaan lalai. Lalai itu nggak tahu, ya, lupa, ya, kemudian dibukakan, singkapkan daripadamu, tutup matamu sehingga penglihatan mata hatimu menjadi amat tajam. Di sebalik yang ada ini ada apa? Di sebalik alam ini ada apa? Maha halus. Berpikir lagi nggak? Nggak ada lagi berpikir sudah. Ya, nah. Terus kemanapun dan Allah jugalah yang memiliki timur dan barat, maka kemana saja kamu menghadap, di situ nyata wajah Allah, wajahnya saja yang kelihatan. Tapi dengan ilmu yakin, nggak bisa dilihat dengan mata. Nggak bisa dilihat dengan mata. Ya. Oke, nah sekarang saya masuk kepada ayat-ayat ma'rifatullah. Ya, ayat-ayat ma'rifatullah. Biar kita selesai di situ mengenal ayat-ayat ma'rifatullah. Ini yang tadi yang di depan, kok pelan ya Mas? Hah? Internetnya turun. Oh, ya. Jadi ini yang akan kita lihat, bagaimana melihatnya? Mari kita lihat. Kita bagi-bagi ayat ma'rifatullah itu. Ah, ini ayat-ayatnya itu. Bagaimana dia melihat? Mari kita lihat. Ah, ini ayat-ayatnya. Pertama, bagaimana dia melihat? Nggak mau dia. Mau besar juga nggak mau. Ihsan ya. Hendaklah kamu sholat seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak, ketahuilah dia melihatmu. Ya. Ini adalah ihsan pertama. Dalam sholat melihat wajahnya. Itu saja sudah. Itu ihsan. Kemudian ihsan kedua, tahu bahwa kita dilihat. Mengetahui bahwa kita dilihat dia. Kemudian dia melihat apa yang akan kita kerjakan, seluruh gerak hati kita. Ini adalah ihsan kedua. Ya. Nah ini. Nafikan zat, nafikan ciptaan, maka terlihat adalah wajahnya. Maka kemanapun kita melihat, kita adalah melihat wajahnya. Ini ihsan, sudah kita lakukan tadi. Ya, ini sudah kita lakukan. Kemudian bagaimana dia melihat? Kita lihat lagi, bagaimana dia melihat? Nah, ini kita nafikan semua sudah, ya. Yang ada adalah wajahnya. Kelihatan tidak bahwa dia melihat, dia mendengar, dia mengetahui, dia mengawasi. Kelihatan tidak? Nah, kalau kita berada di sini, nanti ibu dan bapak sendiri di rumah tiba-tiba teringat, kita pernah berbuat dosa, kita pernah mencuri, kita pernah nakal, kita pernah ini. Sekarang begitu kita sadar bahwa kita dilihat, muncul nggak penyesalan kita?
Ya Allah, ternyata Engkau melihat ya Allah selama ini. Apa yang saya kerjakan selama ini Engkau lihat ya Allah. Apa yang terdetik di dalam hati saya Engkau tahu ya Allah. Ini namanya ihsan. Yang kedua, dilihat, tahu bahwa Dia melihat kita. Jadi paham gak kita sekarang menerangkan ke orang? Atau tidak menerangkan gak apa-apa. Tapi kita sendiri paham gak bahwa kita dilihat oleh Allah sekarang? Paham kan? Begitulah cara Allah melihat kita. Ya. Selesai ayat Marifatullah itu kita pelajari. Kita seperti berada di dalam sebuah ruang interogasi polisi bahwa yang terlihat oleh kita adalah kaca. Padahal di belakang kaca itu ada yang mengawasi kita. Itu umpamanya itu. Ya. Umpamanya seperti itu. Kemudian ini yang maha besar. Sekarang lihat, perhatikan jelas-jelas, ya. Kita tahu bahwa ini adalah Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini berada di mana? Di dalam yang maha halus. Sekarang, dengan adanya yang maha halus, terlihat tidak Allah maha besar? Terlihat tidak? Dengan adanya pasir, sebutir pasir di padang pasir, terlihat tidak padang pasir itu maha besar? Dengan adanya setetes air saja yang kita curahkan masukkan ke dalam lautan, terlihat tidak lautan itu sangat lebih besar daripada tetes air itu. Nah, inilah kita maha besar Allah itu. Bahwa seluruh ciptaan yang ada itu hanya kecil saja, maha halus saja terhadap Allah yang maha besar. Tanpa ada ciptaan ini, kelihatan tidak maha besarnya Allah? Gak kelihatan. Gak kelihatan tanpa adanya yang kecil ini nih. Kelihatan tidak maha besarnya? Gak ada. Dia maha besar terhadap apa? Terhadap sedikit dirinya yang menjadi ciptaan itu. Maka tahu kita dia maha besar. Nah, itu nanti kita akan latihkan nanti di dalam ihsan berikutnya. Nah, kita masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu apa yang terjadi dengan mengetahui yang maha besar itu. Nabi Isa mengatakan bahwa maha besarnya Allah itu menggigil aku untuk menceritakannya. Apa-apa juga tidak dapat menampung Tuhan karena Dia maha luas. Nabi Isa mengatakan begitu. Oleh sebab itu, kesimpulan yang bisa kita lihat dengan kita ambil ya dari pelajaran kita tadi adalah bahwa ini kesimpulannya. Untuk bertemu Allah tidak perlu lagi khayalan dan lamunan. Apa khayalannya? Mari kita lihat. Mengenal Allah harus lewat syariat, tarekat, hakikat, marifat. Masih perlu? Enggak perlu sudah. Ya, mengenal diri terlebih dahulu untuk bisa mengenal Allah. Masih perlu seperti itu? Enggak perlu udah. Ya, enggak perlu lagi ini. Zikir untuk membersihkan lataif atau cakra. Masih perlu? Enggak perlu. Ya, zikir dengan jangkar nafas. Masih perlu? Zikir dengan meluaskan diri, merasakan daya Allah atau berputar-putar. Masih perlu enggak? Enggak perlu lagi. Merasa dicelup atau disibgah oleh daya Allah. Masih perlu? Enggak ada lagi yang perlu-perlu seperti itu. Ya, apalagi? Ya, masih perlu enggak kita berjalan melewati 7 makam nafsu? Masih perlu? Nafsul amarah, nafsul apalagi itu macam-macam lah nafsulnya itu. Banyak nafsul itu, ada 7 makam nafsu, kamilah dan sebagainya. Enggak perlu lagi. Ya, berjalan menuju Allah itu melewati 7 martabat alam. Masih perlu? Ya, sampai alam, dari alam insan sampai alam ahadiyat dan sebagainya. Enggak perlu sudah.
berjalan menuju Allah melewati Sidratul Muntaha dan Arasy-Nya Allah. Masih perlu? Enggak perlu. Nafikan yang ada, nafikan yang terlihat, nafikan alam, nafikan semua. Yang ada hanya maha halus, langsung sudah. Berjumpa, mati sebelum mati untuk bisa berjumpa dengan Allah. Enggak perlu lagi. Jadi itu adalah kesimpulan yang kita dapatkan dari mengenal Allah. Cukup nafi isbat. Apa nafi isbat? Ini dia tadi. Nafikan semua. Nafikan, nafi isbat pertama, nafikan zat atau sifat. Nafi isbat kedua, nafikan zat, yang ada adalah wajah yang maha halus saja. Maka kemanapun engkau melihat, yang ada hanya wajahnya saja yang ada. Tidak ada yang lain sudah. Maka inilah bekal kita untuk kemana? Untuk berdakwah di masa depan. Masa sekarang, masa depan, ini dakwah kita. Ya, apa dakwah kita? Ini. Ya, dakwah kita adalah bagaimana kita ma'rifatullah, kemudian ihsan sudah, zikrullah nanti. Zikrullah, ibadah, keredaan dan khalifah nanti. Jadi kita masuk nanti ke zikrullah dan ibadah. Inilah yang akan bisa kita bawa kepada siapa? Bagaimana nanti menjembatani sekira ada pertentangan antar mazhab, pertentangan Wahabi Salafi dengan Sunni Syiah, di tarekat ini dengan Wahdatul Wujud dan Muhammad dan Nur Muhammad dan Rabithah. Semua ini bisa kita jadi jembatan untuk menghubungkan ke semua itu, sehingga insya Allah dengan begitu Islam ini akan menjadi kuat. Ya, itu yang inti dari pengenalan kepada Allah. Mari sekarang kita masuk kepada pokok-pokok bangunan Islam, ya, yaitu tentang zikrullah nanti. Ya, sebentar ya. Hasil dari Ma'rifatullah tahap pertama ini sudah kita ketahui tadi, ya. Yang paling penting adalah ini paling penting, ya. Ini paling penting. Kalau orang sudah mengenal Allah, yang dia agung-agungkan siapa? Pasti Allah. Nggak ada lagi yang lain dia agungkan. Dia besarkan, dia muliakan. Tapi kalau tidak kenal dengan Allah, apa yang terjadi? Lihat. Tidak kenal, dia akan tercover. Yang dia muliakan siapa? Nabi-nabi mereka, seperti umat Nabi Isa. Ya, yang dia muliakan adalah Nabi Isa yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, disinilah umat Islam juga tak bisa terjebak di sini, yang mengagung-agungkan Nabi seperti umat Kristiani mengagungkan Nabi Isa. Salah satu nanti pintu untuk ke sana adalah Nur Muhammad. Mengagungkan Nabi Muhammad sama dengan Tuhan. Bahaya di situ. Ya, di bawah itu ada, yaitu orang yang mengagung-agungkan siapa? Wali-wali, guru-guru dan keramat-keramat. Itu lebih rendah lagi tingkatannya. Ya, yang masih mengagungkan wali, ya, guru-guru atau keramat-keramat masih sangat jauh dari mengagungkan Allah. Di bawahnya itu apa? Ada lagi, yaitu yang mengagung-agungkan dirinya sendiri atau bijak pandai mereka. Ini lebih rendah lagi tingkatannya. Ya, ini artinya tidak mengenal Allah. Ya, tidak mengenal. Kalau mengenal Nabi, pasti Nabi itu dia akan mengagung-agungkan Allah. Udah, itu aja sudah. Nggak ada Nabi yang menyuruh mereka umatnya mengagungkan dirinya. Nggak ada. Hanya mengagungkan Allah sudah. Ya, itu paling penting yang poin di sini ya. Makam ihsan ini yang paling penting ada satu. Makam ihsan. Ya, ini makam ihsan itu. Kenapa Bapak dan Ibu bisa menangis tadi ya? Ini dia. Kuhadapkan wajahku kepada wajahmu ya Allah. Ya. Kuhadapkan wajahku kepada wajahmu ya Allah. Maka selama ini aku mencari Allah. Sekarang kuhadapkan wajahku kepada wajahmu ya Allah. Disitulah muncul nanti air mata ibu dan bapak, bukan air mata main-main.
tapi air mata ketakutan akan keharuan kita berjumpa dengan Allah gitu ya. Sehingga apa? Ini yang tidak kita sadari, yaitu kesadaran sejati. Ini yang tidak kita sadari, yaitu bahwa pengenalan kepada Allah melalui kesadaran sejati atau kesadaran yang sangat mendalam, atau oleh sesuatu kejutan, herdikan, pukulan yang membuat seseorang itu tersadar kepada kewujudan, kebesaran dan keesaan Allah. Ini yang membuat kita nanti bergegar, mencucurkan air mata kebenaran atas kebenaran yang mereka ketahui, ya, sehingga dia mengatakan, ya Allah, kami beriman, maka tetapkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Nah, di situ ya ketika diperlihatkan kebesaran tanda-tanda Allah dan penyayang, mereka tersungkur sujud sambil menangis. Ini ayat-ayat Allah semua. Nah, fungsinya apa gegaran ini? Maka saya mohon kepada ibu dan bapak nanti di rumah sering-sering duduk di dalam makam ihsan ini dulu. Ya, ihsan kemana duduk sebentar, duduk di ruangan, nafikan ruangan, isbatkan yang mahalus, duduk yang mahalus, lalu katakan, minta ampun, ya Allah, tunjuki saya, maafkan saya, dan sebagainya. Nanti sehingga bapak dan ibu bisa merasakan ada gegaran keimanan itu muncul. Nah, gegaran air mata karena keimanan itu muncul, itu akan seperti apa? Seperti air asam yang menghilangkan karat-karat besi. Ya, air mata itu akan membersihkan dan menyucikan kembali hati ibu dan bapak. Seperti ini. Ini kita lihat. Ini adalah karat. Seperti itulah hati kita selama ini. Dengan berbagai dosa, ya, maksiat yang kita lakukan. Kemudian bagaimana kita lupa dari mengingat Allah. Kemudian dikasih cairan asam, air mata itu dengan keimanan itu, sehingga apa? Karat-karat itu tadi. Nah ini nanti. Jangan malu-malu untuk latihan ihsan ini. Ya, duduk saja, duduk, Allah. Ya, nanti masuk ke zikrullah lebih lagi untuk memahami. Ya, jadi bersih. Ini ibarat apa? Ibarat air hujan atau air asam yang ditumpahkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati rohani kita, ya, sehingga dia menjadi bercahaya nanti. Inilah yang membuat kita itu kembali bisa merasakan bagaimana kekhusyuan di dalam sholat, bagaimana rohani kita berubah menjadi orang yang tiba-tiba menjadi orang yang sabar, tiba-tiba menjadi orang yang ingin beribadah sebanyak-banyaknya gitu. Nah ini, ya, itu yang inti yang pertama. Kemudian masuk ke zikrullah. Apa itu zikrullah? Zikrullah ini bagan yang saya buat untuk zikrullah. Kita lihat syaratnya apa? Zikrullah syaratnya sudah mengenal Allah. Ibu dan bapak sudah mengenal Allah? Sudah mengenal Allah? Masih ragu? Dia maha besar tidak? Udah kelihatan. Mata hati kita sudah tajam melihat kemahabesarannya. Gak kuat kita kalau melihat itu. Ya, ini sudah kita lihat. Sekarang maknanya apa? Makna dari zikrullah adalah ingat Allah. Kenapa? Zikr artinya adalah ingat. Ya, zik adalah ingat, maka zikrullah artinya adalah ingat kepada Allah. Ya, adapun kadang-kadang menyebut Allah hanya kalaupun menyebut Allah sekali saja. Allah. Nanti kita masukkan ingatan Allah itu dengan begitu nanti. Bagaimana memasukkan ingat Allah itu ke dalam pikiran kita? Sebut satu kali. Allah. Sekali saja sudah, gak perlu banyak-banyak. Ya. Ini. Terus
sesungguhnya banyak perkataan tanpa ingat Allah itu mematikan hati atau mengeraskan hati. Contohnya, Bapak dan Ibu sering melakukan wirid. Bacalah kulhu berpuluh kali. Beratus kali membaca itu tanpa ingat kepada Allah, dia akan mengeraskan hati. Atau Allah, gak akan ada manfaatnya, mengeraskan hati. Ya, ini akan dijauhi oleh Allah. Bagaimana mengingat Allah? Gampang, kata Allah. Apa? Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka ingatlah kepada Allah sebagaimana kamu ingat bapakmu, nenek moyang kamu, bahkan ingatlah lebih banyak dari itu. Jadi orang Arab itu biasa tuh, setelah haji dia menyebutkan nama bapaknya, nama nenek moyangnya, ya, sama-sama gitu ya. Nah, menyebut Allah, mengingat Allah itu seperti itu juga, ya. Ingat Allah sama dengan mengingat itu. Nanti kita masuk kepada pintu-pintunya, ya. Nah, jadi zikrullah itu bukanlah ucap-ucap, teriak-teriak, angguk-angguk, geleng-geleng, keter-keter, menjadi histeris dan menangis. Gak begitu ingat Allah. Ya, zikrullah. Bukanlah putar-putar, jingkrak-jingkrak, guling-guling, kejet-kejet untuk keluar dari diri. Gak. Bukanlah melengu-lengu, om untuk keluar dari pikiran. Gak. Bukanlah dengar-dengarkan musik, tetabuhan untuk menjadi tenang dengan ini. Gak. Gak berlaku itu sudah. Ya. Gak berlaku itu. Ya. Dan juga bukan apa? Bukan hantam-hantam, tikam-tikam dada dengan lataif, la illallah, la illallah, bukan begitu sudah, nggak ada hantam-hantam itu lagi, ya nggak ada, sambung-sambung untuk menemukan rasa sambung, nggak ada sudah, nggak bisa, karena di situ banyak setan semua di situ, ya, menembus-embuskan, hirup-hirup napas, bukan luas-luaskan diri, bukan tembus juluk-juluk langit, Allah, nggak begitu sudah, nggak ada, nafikan semua, ya gampang. Itu. Nah, mari kita zikrullah itu adalah ibarat lilin di malam gelap. Kita pelihara itu. Ya, nyalanya enggak padam. Ingat Allah. Allah. Diam, ingat. Ya. Kemudian masuk, ingat udah. Pintunya apa? Ingatan sudah. Pintu ingatan. Pintu ingatan, gak ada yang lain, ya. Jadi tiada cara lain, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Hanya dengan ingat Allah kulit akan menjadi tenang. Nafi isbat, hilangkan dunia, hilangkan wujud yang ada di depanmu, hilangkan dirimu. Inilah yang menjadi impian orang, tapi cukup dengan nafi isbat. Tidak ada aktivitas fisik yang macam-macam, gak ada. Ya, cukup nafi isbat saja. Ya, nah. Ada yang perlu kita ketahui bahwa salah satu powerful dari minda ini adalah nafi isbat ini. Kita gampang meniadakan, melupakan. Kita pindahkan saja. Sekarang ingat di sini kan, ingat ruangan. Pindahkan ruangan, kita nafikan, kita ingat yang maha halus. Udah pasti lupa ruangan ini, betul nggak? Pasti lupa ruangan ini. Nah, itu kekuatan pikiran itu, kekuatan diberikan oleh Allah. Sekarang mari kita lihat. Ini. Saya ingatkan ibu dan bapak. Coba ingat anaknya. Bisa kan? Perlu konsentrasi nggak? Ya. Nggak perlu konsentrasi, ingat anak. Tahu kita sudah. Walaupun pintunya ditutup, ingat Allah, ingat anaknya. Bisa nggak? Bisa. Ingat istri, suami, bisa. Bisa, ingat istri, suami, ingat anaknya pasti lupa, kan gitu. Ya, ingat durian, bisa. Saya tutup gitu, ingat durian, bisa nggak? Bisa kan? Bisa ingat durian. Apa yang dilihat tentang durian? Coba cerita. Nah,
Coba ceritakan kalau saya bilang ingat durian. Ya. Nah, sekarang coba ceritakan kepada saya durian itu. Nah, saya tutup, gimana durian itu? Pak, cerita durian Pak, dengar saya durian. Udah makan, kalau udah bisa nyeritain berarti udah pernah makan durian. Gimana durian Pak, coba lihat Pak. Manis, terus? Enak. Terus? Nah, selama Bapak bercerita itu, terus. Selama Bapak bercerita itu, ingatan Bapak kemana? Durian. Durian kan? Ya. Itu artinya apa? Bapak sudah ainul yakin tentang durian. Betul nggak? Betul. Sekarang saya coba ini, Pak. Dengan pengetahuan kita tadi, Bapak sudah saya ajarkan ingat Allah. Bagaimana sifat-sifat Dia. Sekarang coba Bapak ingat Allah. Ceritakan tentang Allah kepada saya yang sudah Bapak ketahui. Allah itu maha besar. Bapak ingat siapa? Ketika Bapak mengatakan Allah maha besar, Bapak ingatnya kepada siapa? Pada Allah kan? Allah. Nah, coba lihat, ya, ceritakan yang lain. Allah maha besar. Nah, apa lagi? Allah, zat Allah. Nah, Allah dekat nggak? Dekat. Allah melihat nggak? Melihat. Tuh. Tahu dia sekarang gitu. Ya. Sekarang saya tanya, ceritakan kepada saya, apakah Allah itu jauh dengan kita, Pak? Tahu. Nggak jauh nggak Allah dengan kita? Oh, dekat. Tuh. Tahu dia cerita sekarang. Besar apa? Allah itu besar. Alam itu juga besar. Tapi kenapa Allah nggak bisa kita lihat, Pak? Coba ada, oh ya, alam besar ya. Alam ini kan besar nih. Allah juga besar, tapi kenapa Allah nggak bisa kita lihat? Karena yang kita inginkan ciptaan. Tuh kan. Ya kan, ciptanya kecil saja kan? Kecil. Iya. Halus. Nah, selama Bapak bercerita itu yang Bapak ingat apa? Allah. Allah. Sudah. Itu namanya orang marifat. Itu namanya orang marifat. Sekarang lagi saya minta cerita Monas. Ada yang bisa cerita Monas? Ada yang bisa cerita Monas? Bapak cerita Monas, Pak, coba Pak. Ah, tuh Monas tuh. Ya. Bapak cerita tempatnya di mana, macam-macam ya. Adalah bangunan yang tinggi, yang atasnya ada emasnya. Nah, orang bilang kalau orang Indonesia nggak ke Monas berarti belum orang Indonesia. Tuh. Itu. Betul nggak yang diceritakan beliau? Tuh, semua mengatakan iya gitu. Sekarang saya bercerita bahwa Allah itu maha besar. Kemudian apapun ya apa yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, hadukan kepada Allah. Yang saya ceritakan semuanya mengiyakan nggak? Iya. Tuh. Nggak ada pertentangan kalau kita berbicara hal yang sama. Ya. Nggak ada Pak pertentangan. Sekarang, kalau kita ingin khusyuk, dari awal sama akhir saya ajarkan apa? Ingat Allah nggak? Ya, ingat Allah nanti, itu kan kita masuk nanti itu. Ya, Iya. kemanapun kita menghadap, yang ada apa? Wajahnya. Saya bercerita itu ingat Allah Pak. Ya, makasih. Ya, itu ingatan, pintu ingatan tuh di situ dia. Hebatnya pintu ingatan itu. Ini Nabi Ibrahim nih. Nabi Ibrahim. Bintang, bulan, matahari. Ketika dia melihat bulan, dia katakan itu Allah. Betul nggak? Nggak betul berarti kan? Maka dia katakan, bukan itu Tuhan saya. Nggak, bukan bintang, nggak. Dia sebut bulan, nggak juga. Dia sebut matahari, nggak juga. Ya, kalau benda, ya betul. Tapi Tuhan bukan gitu. Kebanyakan kita kan seperti itu sekarang. Tuh. Apa dulu? Coba lihat. Nih, gak sinkron nih. Disebut Allah, tapi yang diingat anak. Sinkron gak? Itu yang disebut Allah oleh Allah orang munafik.
Kamu sebut Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ingatanmu kepada anakmu. Sama, itu munafik, kata Allah ya. Ingat suami, ya, ingat istri, ingat durian, menyebut Allah. Ingat harta emas, ini paling banyak nih. Ya, nyebut Allah, tapi ingatannya kepada harta. Itu yang sering kita lakukan tuh. Ya, nggak ada, ini namanya yang disebut dengan yang diingat tidak sinkron. Itu disebut dengan orang munafik, syirik. Gampang sekarang sudah. Ya. Nah, ini sama dengan Nabi Ibrahim tadi yang saya bilang tuh. Bintang, sebut Allah, enggak. Ya. Nah sekarang bagaimana mengingat Allah sudah mulai bisa kita raba. Mari kita lihat. Pintunya masih tutup. Ya. Bahwa kita memorikan sekarang. Allah itu ada rupa tidak? Ada umpama? Ada warna? Ada huruf? Tidak. Memorinya sudah tuh. Tidak serupa, tidak seumpama, tidak berhuruf, tidak berwarna, tidak berbunyi, maha gaib. Dah. Kita buka pintunya. Allah. Kita buka pintunya. Masukkan ingatan dulu. Allah. Ya, masukkan ke dalam Allah. Kemudian kita baca, ingat Allah. Bersih, suci. Ada setitik saja, ada cahaya atau apapun juga, potong dengan pedang tauhid. Allah tidak serupa dengan seumpama. Ya, zikrullah. Hanya sesederhana itu zikrullah. Ya, nah mari kita latih yang tadinya isinya macam-macam kayak gini nih Ibu dan Bapak ya. Ada minuman dan sebagainya. Ya, ini adalah tempat iblis masuk semua itu. Ya, kemudian ada yang seperti ini, ada nafas, ada Ka'bah dan sebagainya, macam-macam lah. Ada apalagi tuh, ya. Ingat Allah, uncover semua, dibuang semua itu. Ingat Allah, ya. Mataku tidur, namun hatiku tidak, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Mataku tidur, terpejam. Terpejam aja mata kita. Seakan-akan kita tidur. Nyandar tidur. Seperti tidur. Mataku terpejam. Tapi hatiku tidak. Apa artinya? Sedang mengingat Allah. Ini dia kerjaan orang-orang Allah. Orang-orang yang beriman itu di sini. Mataku tidur. Dimanapun juga. Boleh sekali di dalam mobil. Ingatanku kepada Allah, mataku terpejam. Lagi menyopir, ya, lagi nyetir. Mataku melihat, ingatanku kepada Allah. Bisa nanti. Kalau tidak dengan begitu, Bapak ingin menyebut-nyebut Allah, subhanallah, 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 lagi nyopir gimana? Gak bisa. Ya. Ini yang penting. Terus pintunya sudah, alatnya. Sekarang alatnya. Ini paling banyak dibahas nih, hati ini. Di mana-mana orang melihat hati, bersihkan hati, ya sucikan hati. Paling banyak dibahas. Tapi banyak yang tidak paham. Makanya yang katakan, ada sudur, ada kalbu, ada fuad, ada lub, ada sir, ada roh, ada diri yang punya diri, diri sebenar diri, roh, diri tajali, akal, kalbi, diri zahir, hati, macam-macam. Paham gak kita? Gak paham. Iya kan? Kenapa? Tidak sesuai dengan Al-Quran soalnya. Ya, Al-Quran mengatakan bukan begitu. Menyusahkan ya. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Mudghah seperti lintah dia. Jika daging itu baik, baiknya seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu atau mudghah itu adalah kalbu. Mana kalbu? Di mana kalbu? Yang seperti lintah dagingnya itu. Otak.
Kalau otak ini rusak, maka rusak seluruh kehidupan kita. Kalau jantung rusak, masih bisa diganti dengan jantung buatan. Kalau otak rusak, rusak semua udah. Nah ini mudghah itu adalah otak. Ya, mudghah itu otak. Bukan ini. Bukan ini, bukan jantung, bukan liver, tapi ini mudghah itu. Maka kalau ini rusak, rusak semuanya. Ya. Kemudian apa? Hati spiritual menurut Al-Quran. Lihat, ya. Disempurnakan penciptaan manusia, ya, diberi nyawa, ya, penyempurnaan, ditiupkan ruh ciptaannya kepadanya. Kenapa ciptaannya disebutkan? Semua yang ada di Lauhul Mahfud ini, apakah ciptaan? Ciptaan. Allah mengatakan itu, aku tiupkan ruhku atau ruh milikku. Boleh saja Allah mengatakan begitu kan. Tapi kita paham sekarang semua yang ada di dalam Lauhul Mahfud ini adalah ciptaan. Maka disebutkan setelah itu ditiupkan pendengaran, penglihatan dan fuad atau minda atau pikiran. Inilah yang disebut dengan hati rohani itu ini, hati spiritual itu ini. 3 ini nih. Kalau mimpi, Bapak pasti ada 3 ini. Bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar. Walaupun mimpi, masih tidur, pasti bermimpi kan. Nah yang 3 ini masih ada. Nah, inilah unsur dari manusia. Ya, kalau kita lihat seperti ini. Sederhana sudah. Ini adalah jasad dengan nyawa. Jasad dengan nyawa itu satu. Nggak bisa berpisah. Selama nyawa atau hayat dikandung badan. Selama kita hidup pasti ada itu. Ya. Yang berikutnya apa? Roh. Roh. Roh ini adalah sumber tenaga dan untuk membawa rasa ke seluruh tubuh. Kalau nggak ada roh, nggak ada, kita nggak bisa merasakan. Itu dulu, jasad dengan nyawa, roh. Roh itu bentuknya sama dengan tubuh kita, tapi dalam keadaan halus. Seperti apa? Zatnya nggak ketahuan, kita nggak diketahui, nggak diberitahu oleh Allah. Tapi bentuknya adalah seperti tubuh kita ini. Seperti tubuh kita. Nanti Bapak akan tahu itu kalau Ibu dan Bapak sudah bisa OBI atau keluar tubuh. Keluar jasad. Nah, kelihatan nanti. Ya. Terus apa? Ada minda. Ini yang disebut tadi. Ada minda, ada mata hati, ada telinga hati. Jiwa. Ini disebut dengan jiwa itu adalah hati dengan roh, dia menjadi jiwa. Ini satu paket ini jiwa, ini adalah raga. Itu saja sudah. Jadi kalau ingin merubah seseorang, yang dirubah yang mana? Ini nih, betul nggak? Kalau ini perlu dirubah nggak? Ada lataif, macam-macam ada di sini, perlu nggak di sini? Nggak ada itu. Ini yang dirubah, maka berubah semua. Perilaku orang berubah. Bapak dan Ibu kalau sudah kenal Allah dan sudah ihsan, maka tidak berani mencuri. Betul nggak? Kenapa? Sudah diberi pengetahuan di sini. Pengetahuannya sudah ada. Nah, mari kita lanjutkan. Ini sudah tidak perlu ya. Kalbu yang ada di sini nggak ada lagi, nggak diperlukan. Gak ada lagi di sini. Kita nggak berbicara di sini. Di sini kita berbicara. Maka ingatan tuh di sini. Ingatan tuh di sini. Ya, ingatan tuh di sini. Gak di sini. Ingat Allah. Maka kalau ini turun ke dalam dada, maka hatinya mati. Tidur. Seperti orang tidur. Ini dia. Ya, kedudukan hati itu. Kalau naik ke kepala, maka dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa memahami. Kalau dia turun ke dada, turun ke dalam dada, dia tidak ingat, tuli bisu. Keadaannya seperti apa itu? Orang tidur. Jadi kalau orang tertidur, ya pasti dia begini, turun hatinya ke sini. Lama-lama dia jatuh dia gitu. Tapi kalau di sini, walaupun matanya tidur seperti ini, dia akan tahan. Nah, itu bedanya.
Oke, kualitas hati bagaimana? Nih kualitas hati, biar ibu dan bapak tahu. Kualitasnya ini. Tadi kita sudah belajar, hati yang ingat aku, milikku, hartaku dan sebagainya kotor. Maksiat dosa, tidak ada penjaganya, ini juga bintik-bintik hitam. Ini keadaan kita yang biasa. Tapi meditator, dia ingat kosong. Bersih juga artinya, tapi tidak ada penjaga. Tidak ada penjaga. Inilah mainan iblis itu ada di sini. Di situ mainan iblis itu di situ. Maka orang yang pikirannya kosong, tetapi tidak ingat Allah, maka dia akan menjadi avatar. Dia akan menjadi guru suci. Dia akan menjadi macam-macam lah yang harus dimuliakan oleh orang lain. Ini dia. Tapi kalau pikirannya atau hatinya bersih karena mengingat Allah, maka di situ ada penjaganya di situ. Maka ingat Allah itu menjaga kita dari segala godaan-godaan setan itu dari ingatan kepada Allah. Gak ada cara lain sudah. Ya, maka dalam sholat bermacam-macam. Ada yang ingat apa nih ya? Ingat anak istri, ingat makanan. Nah, ini bukan ini ya, bukan tulisan sebenarnya, bukan yang lain juga, tapi ya bersih ya. Ingat Allah itu bersih pikiran kita. Itu yang khusyuk itu. Gak ingat kepada yang lain kecuali hanya ingatan kepada Allah. Oke, mari kita tata caranya. Tata cara sederhana. Ini sederhananya. Sebegini saja caranya. Yang pertama, bagi yang baru, bersihkan minda kita, atau dengan bagi yang baru ya, bersihkan ini. Ini ada 3, di sini ada angka-angkanya ya. Di sini gak kelihatan ya, gak apa-apa. 1, bersihkan minda. Dengan apa? Dengan nanti kita baca kulhu 3 kali, tapi bacanya nggak boleh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nggak bisa seperti itu. Bacanya di dalam pikiran kita aja. Baca di situ. Ya, yang kedua apa? Kosongkan hati dengan ingatan kepada amwal, dengan mengisikannya dengan ingatan kepada Allah. Gimana cara mengisikannya? Qulidullah, awidur rahman. Panggillah Allah atau panggillah ar-Rahman, ya, atau panggillah dengan nama-namanya yang agung yang lainnya. Tapi cukup kita panggil satu saja, apa? Allah. Panggil sekali. Allah. Panggil, maka disitulah kita bisa mengingat Allah. Seperti kita, coba ingat orang tua, kan gitu ya. Ibu, maka saya baca sekali, ibu. Maka ingat saya kepada ibu. Kalau ini enggak, ingat kepada Allah sekali saja. Allah, atau 3 kali boleh. Allah, ingat. Sudah tuh diam, ingat Allah. Pelihara ingatan itu. Nah, setelah kita masukkan ingatan kepada Allah, ya, apa yang terjadi? Fokuskan, arahkan mata hati naik ke atas. Fokuskan ini, nah ini yang saya bilang tadi ya. Kan kita itu kalau berdoa kan begini ya. Kan seperti ini ya. Allah. Seakan-akan kita ingin melihat ke atas. Sekarang bukan mata kita yang melihat ke atas, bukan mata. Cukup mata hati saja yang melihat ke atas. Cukup mata hati saja. Ini tetap gini, tapi ini bisa kita naikkan ke atas seperti ini ya. Ini visualisasinya. Naikkan ke atas begini, ya, naikkan ke atas. Seakan-akan kita melihat ke atas ini. Saya akan melihat ke atas. Ya. Nah, kunci yang saya bilang tadi, kunci ini supaya apa? Fokus. Ya. Tumpukan kunci kelopak mata tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Kunci itu gunanya itu supaya apa? Mata hati kita bisa naik ke atas. Melihat ke atas. Supaya mata saya suruh ke samping, ke kiri pun bisa melihat dia, mata hati itu. Melihat ke belakang pun bisa. Tapi untuk itu butuh dikunci penglihatan mata ini. Ya, setelah itu apa? Langsung ada sambungan link connection. Jadi apa? Ingat Allah, maka ingat Allah terus, kita ingat Allah.
dan tidak ada ingatan kepada yang lain. Kenapa? Karena kita sudah kunci tadi. Sudah kunci. Dan lakukanlah secara istiqomah. Istiqomah, ya. Ini dia tadi. Ya. Mari kita praktekkan. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya, sambil jalan saja ya. Sambil jalan saja. Mari kita bersihkan minda kita. Bagi yang baru. Ya. Tutup mata. Tutup mata. Fokuskan, seakan-akan kita melihat ke dalam pikiran kita. Kita melihat ke dalam pikiran kita, ke tengah-tengah pikiran kita, ke tengah-tengah otak kita, ke tengah-tengah kepala kita, mata hati, tengok ke dalam. Kemudian baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali. Baca Al-Ikhlas 3 kali di dalam pikiran. Tidak bersuara, tidak menggerakkan lidah. Tumpukan kepada pikiran itu. Kulhu 3 kali. Setelah kulhu baca Al-Falak sekali. An-Nas sekali. Al-Fatihah sekali. Sekarang langsung, sudah seperti itu, langsung isikan dengan ingatan Allah. Panggil Allah di dalam, boleh dengan mulut, boleh, dengan di dalam pikiran juga boleh. Allah, sekali saja, atau 3 kali. Allah, Allah, Allah. Ingat? Ingat yang kita sebut tadi, tidak ada rupa, tidak ada umpama. Kunci. Ingatan kepada Allah itu kunci. Kunci. Kuncinya seperti latihan yang pertama kali tadi. Ya. Seperti yang pertama kali tadi. Fokus kunci. Tidak ada ingatan kepada yang lain. Hanya ada ingatan kepada Allah saja. Tidak ada ingatan kepada yang lain. Allah. Kalau tiba-tiba Bapak dan Ibu ingin merasa tertidur, artinya hatinya akan mulai turun ke dalam dada. Maka Bapak jaga. Jaga hatinya supaya tidak turun ke dalam dada. Pelihara, tumpukan pandangan mata hati kepada ingatan Allah itu. Tumpukan ke atas. Tumpukan, jaga, tumpu ingatan itu dengan mata hatinya supaya tidak turun. Supaya tidak turun. Jaga.
Allah. Mari kita pakai di dalam sholat. Ingatan kepada Allah, ya. Kemudian kita sudah tahu bahwa Allah itu maha besar. Kita sudah tahu Allah maha besar. Maka kita sampaikan, Allahu Akbar. Maka hadapkanlah wajahmu kepada wajah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Tumpukan ingatan kepada Allah, berbicara, sampaikan semua penghormatan, semua permintaan, ya, kepada Allah yang sedang kita ingat. Ini di dalam sholat, ya, di dalam sholat. Dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Rukukan, Allahu Akbar, rukukan sedikit tubuhnya. Rukukan lagi, sujudkan sedikit dari yang tadi. Berdiri lagi, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rukukan. Subhanallah. Sujudkan. Subhana rabbiyal a'la. Subhana. Langsung tasyahud akhir. Salat itu tidak ada bedanya lambat ataupun cepat. Tidak ada beda. Tidak akan ada beda. Kalau sudah selesai salam, nanti akan kita lanjutkan. Sekarang, tadi pandangan mata hati kita adalah ke atas. Sekarang pandangan mata hatinya adalah ke corong mata. Pandangan mata hati ke corong mata. Ya, lanjut saja ya, corong mata. Maka yang kita lihat
Ya boleh kita buka dulu ya. Mata kita lihat adalah ruangan. Di balik ruangan ini adalah zat. Di balik ruangan yang maha halus. Atau langsung di balik ruangan adalah yang maha halus. Ya. Hadapkan kepada yang maha halus. Tapi maha halus itu di dalam minda kita tetap ada Allah. Karena yang maha halus itu adalah bahagian yang sedikit dari Allah. Hadapkan di situ sudah. Ya. Kemudian mata hati mulai dinaikkan lagi. Naikkan ke atas pun sama. Kita pandang juga hanya wajahnya yang maha halus. Yang kita pandang yang maha halus, ingatan kita kepada Allah, milik Allah. Yang halus itu adalah milik Allah. Sekarang saya mohon kepada ibu dan bapak, matanya benar-benar benar-benar diketupkan atau ditutup dengan kuat, ditutup dengan kuat, tutup dengan kuat. Ditutup dengan kuat. Tumpukan kepada wajah yang maha halus itu. Ya Allah. Tumpukan. Ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Tolong saya ya Allah. Tumpukan. Tumpukan. Jangan di dalam dada. Jangan di dalam dada. Dada itu lemah. Dada itu lemah. Hanya tumpukan. Kunci pandangan mata hatinya. Kunci. Hanya hati saja yang berbicara. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Itu yang pertama yang punya masalah. Sampaikan masalahnya. Yang punya persoalan, sampaikan persoalannya. Yang punya cita-cita, sampaikan cita-citanya. Tapi tidak boleh bersuara. Hatinya yang berbicara. Mata hatinya kunci. Bagi yang tiba-tiba teringat dosa. Sekarang, ibu dan bapak sudah tahu bahwa ternyata dia melihat. Dia melihat apa yang kita lakukan selama itu. Yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu perbuatan kita. Ya Allah, ternyata Engkau melihat apa yang saya lakukan ya Allah. Engkau melihat. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Kau melihat ternyata. Maafkan saya ya Allah. Maafkan saya. Ampuni saya ya Allah. Bagi yang punya masalah seperti itu, sampaikan. Bagi yang selama ini suka meremehkan Allah, suka tidak sadar tentang kebesaran Allah, coba perhatikan dengan nyata. Seluruh ciptaan tadi ada di dalam dirinya yang maha halus saja. Tentu Allah maha besar. Tentu dia maha agung. Astagfirullahaladzim. Kalau kita menyadari kebesarannya, saat kita berkata,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hancur kita akan kebesarannya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan kebesarannya itu. Saya gak ikut-ikut, ibu dan bapak sendiri berduaan dengan Allah. Berduaan. Bagi yang merasa bermanfaat pengenalan kepada Allah ini, bermanfaat akan zikrullah ini, sampaikan kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepada saya permata ini ya Allah. Udah saya nggak tahu lagi sudah apa yang akan saya bicarakan. Terus ingat Allah. Terus kemanapun memandang, yang terlihat adalah wajahnya. Ini di luar sholat. Di luar sholat, kemanapun memandang, yang ada wajahnya. Tetapi di dalam minda kita, di dalam pikiran kita, hanya ada Allah. Nah, lakukan ini di dalam sholat. Kalau di luar sholat, kalau berjalan, buka mata. Buka mata, coba saya ajar buka mata. Buka mata, ingatan tetap kepada Allah, coba. Buka mata, ingatan tetap kepada Allah. Ingat kepada Allah, nggak ada masalah. Lagi berjalan, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Tetapi mata hati kita nanti dilatih terus. Semua ini adalah penzahiran dari dirinya yang halus. Maka kasih sayang yang muncul. Penghormatan kita kepada orang yang muncul, Pak. Ya, disitulah nanti ibadah-ibadah lain muncul dia. Bagaimana kita ingin berpuasa. Bagaimana salat tahajud. Salat tahajud boleh dikatakan wajib sudah. Karena disitulah banyak pelajaran-pelajaran yang diturunkan oleh Allah. Sangat dahsyat sekali salat tahajud itu. Ya. Kemudian kalau ingin berpuasa, puasalah. Puasa saja sudah. Ya. Mau Senin Kemis, boleh. Mau puasa Daud, boleh. Mau puasa Senin sampai Kamis, boleh. Puasa Senin sampai Sabtu, boleh. Ya. Yang nggak boleh itu 5 hari saja. 2 hari raya sama 3 hari tasyrik. Itu nggak boleh sudah. Ya, yang lainnya sedekah, ya. Yang lainnya apa? Berbuat baik kepada yang lain. Ada apa-apa langsung. Ada masalah, nggak langsung. Ini kenapa ini enggak? Ada masalah, ting langsung. Ya Allah, saya terima. Tapi kalau nggak kuat, tolong saya ya Allah. Udah begitu saja sudah. Nggak ada lagi yang lain. Ada masalah. Allah. Balik. Itu namanya mi'raj. Mi'raj itu bukan pergi macam-macam. Enggak. Langsung balik. Allah. Tolong saya. Ya Allah. Engkau maha besar. Itu mi'raj. Yang mi'raj itu begitu. Bagi kita. Kalau Rasulullah mi'rajnya lain. Untuk mengajarkan tentang Lauhul Mahfudz. Ya. Jangan kita. Ustadz Abdul Aziz pengen mi'raj seperti Rasulullah pula gitu kan.
Gak perlu yang kayak gitu-gitu. Ya, itu khayalan semua, khayalan semua. Halu. Ya, ibadah, sunat lakukan, utamakan tahajud. Ya, tahajud itu saya merasakan sekali manfaatnya. Seluruh materi-materi ini itu saya dapatkan setelah tahajud. Setelah tahajud itu muncul lagi gitu. Ya, semakin mempermudah. Kenapa? Dalam waktu 1 jam atau 1,5 jam, ingatan kita penuh dengan Allah. Air mata itu bercucuran, sudahlah, nggak terkirakan itu sudah. Saya sudah latihan lama, tapi sholat tahajud saya masih sering menangis. Bukan bukan apa gitu ya, bukan di Allah. Enggak begitu, enggak. Ya, demikian lah waktu kita habis. Ini hanya pengenalan. Pertama pengenalan Ma'rifatullah, pengenalan pintu Ma'rifatullah, kemudian pengenalan ibadah. Nanti kewajiban bapak-bapak meneruskan ilmu ini, ingin mencari ilmunya di mana, ada YouTube-nya nanti diberi oleh panitia, ya. Atau ikut kajian-kajian di setiap hari apa itu ada kajiannya. Di YouTube itu beberapa kajian itu bisa diulang-ulang, sangat bermanfaat. Saya sendiri masih ulang-ulang. Kemarin saya ulang yang satu, saya ulang itu yang satu. Ketemu lagi yang ada judulnya yang satu gitu kan. Nah, ulang-ulang itu. Kemarin sebelum ke sini saya ulang itu. Ya. Itu saja Bang Ridho dan teman-teman semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.